Ustadz, bagaimana hukum pernikahan apabila mempelai wanita hamil duluan? Yang pertama, ketahuilah zina ini dosa besar yang menjijikkan. Kenapa nggak nikah duluan baru berhubungan suami istri? Ini kan kebalik. Berzina dulu baru menikah. Maka yang pertama adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka bertobat dan mereka melaksanakan pernikahan, pendapat yang lebih kuat, pernikahannya sah. Nggak harus diperbaharui ketika anaknya lahir. Apakah boleh dia menghubungin istrinya yang hamil? Pendapat yang kuat boleh. Karena anak atau mani dari hasil zina itu nggak ada kehormatannya. Yang nggak boleh itu adalah menikahi wanita yang dalam masa iddah. Karena ini nikah resmi, hamil itu hamilnya nikah resmi. Maka nggak boleh kita menikahin wanita yang dalam masa iddah, nunggu sampai lahir. Sedangkan hamilnya ini bukan karena pernikahan, karena perzinaan. Maka nggak apa-apa dia menikahinya. Nah, jika nanti anak tersebut dewasa dan akan menikah, apa boleh memakai nasab ayah biologisnya? Enggak. Jumhur ulama berpendapat, dan di Indonesia juga, nasabnya kepada nasab ibunya. Kalau dia umpamanya nama ibunya adalah Fatimah, atau nama ibunya adalah Soraya binti Sulaiman, maka ini anak dinasabkan ke Sulaiman, ke jalur ibunya. Siapa yang menikahkan? Hakim. Karena nggak ada walinya buat anak zina ini. Bolehkah mentaati suami tanpa menghadirkan rasa cinta lagi? Iya, memang rumah tangga itu nggak harus cinta, jemaah. Kalau ada cinta jadi indah. Kalau nggak ada cinta jadi biasa-biasa saja. Ya sudah, dijalanin. Ana mengabdi kepada suami karena perintah Allah Azza wa Jalla, dan ana tahu hidup ini ujian. Ana mungkin dapat suami yang tidak seperti yang ana inginkan, tapi ana punya kewajiban berbakti. Ana nurut, ana taat sama dia. Nggak harus cinta, tapi lakukan itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang melakukan sesuatu dengan cinta, ada orang melakukan sesuatu dengan tidak cinta. Contoh, ada seorang dokter yang dia menekuni profesinya karena dia cinta sama profesi tersebut. Tapi ada dokter yang menekuni profesinya karena fulus. Iya. Kenapa antum kerja? Cari fulus saja lah. Tapi kalau yang cinta sama profesinya, dia akan lebih profesional, dia akan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu contohnya. Tapi tetap dia jalani rumah tangganya. Jangan berpikir ketika antum sudah tidak ada cinta atau anti nggak ada cinta, anti mau berpisah. Enggak. Lihatlah kepada kelebihan suamimu. Assalamualaikum Ustaz. Selain mertua laki-laki, siapa saja yang termasuk mahram? Apakah paman suami termasuk mahram yang diperbolehkan bersalaman atau berduaan? Mahram dari pihak suami itu cuma mertua dan anaknya suami, yakni bapaknya suami dan anaknya suami adalah mahram. Sedangkan pamannya suami dan keponakan suami bukan mahram. Allah sebutkan tentang mahram itu di surat An-Nisa ayat 23, nggak salah, 22, 23. Coba dilihat di sana. Ustadz izin bertanya. Assalamualaikum WRWB. Ayolah jemaah, apa tepatnya? Ini doa wa rahmatullah. Jangan disingkat. Wa barokatuh. Kalau mau disingkat Ustadz tat, tidak apa-apa. Nah, bagaimana tentang ketidakadilan orang tua? Suami saya sampai ikut saya karena orang tuanya tidak adil.
dalam membagi harta pada saudara-saudara suami saya. Saudara suami saya dapat bagian dari orang tua, sedangkan suami saya tidak dapat apa-apa. Bagaimana Ustadz? Apa saya sebagai istri diam saja? Barakallahu fiik. Iya, istri diam saja. Istri, motivasi suamimu untuk bersabar. Sampaikan kepada suamimu, rizki tidak akan tertukar. Orang tua yang melakukan ketidakadilan itu urusan orang tua. Akan ada hisab kelak pada hari kiamat. Tapi maafkan orang tuamu. Jangan bersandar kepada pemberian orang tua, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai sebagai seorang istri malah memanas-manasi suaminya. Mengatakan, ya Allah mas, zalim bapakmu itu mas, zalim. Jangan. Tapi bagaimana istri ini menguatkan suami? Mas, maafkan ayahmu mas. Urusan rizki sebelum sampean lahir sudah ditulis. Ikhlaskan. Terus minta sama Allah. Allah itu yang punya langit dan bumi. Makanya kita lihat jamaah, tanah-tanah sengketa, ya, rumah-rumah sengketa, itu sampai anak cucu nggak nikmatin. Padahal kita tahu warisan itu harta nemu, ta'ala antum. Kalau kerja oke, kita pertahankan, jadi yang nemu. Kadang-kala sebagai anak adente orang tuan mate. Mate bapak ini ya. Astagfirullahaladzim. Maka bagi para istri, jangan pernah memanas-manasi suami, tapi engkau hibur suamimu, kuatkan hatinya dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan kehidupan ini. Lanjutkan. Jangan sampai berhenti gara-gara urusan warisan. Memang orang tua yang zalim sama anaknya ya akan dihisab. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, i'dilu baina abnaikum. Kalian berlaku adillah sama anak-anak kalian. Kalau tidak, kalian akan membuat mereka berantem nantinya dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana memiliki aib masa lalu yang alhamdulillah sudah Allah tutupi. Akan tetapi aib tersebut terus menghantui ana, membuat ana merasa bersalah kepada pasangan ana Ustaz. Ana ingin jujur kepada pasangan ana, tetapi khawatir merusak rumah tangga ana Ustaz. Bagaimana sebaiknya ana bersikap Ustaz? Karena sampai detik ini hati ana sesak karena merasa bersalah kepada pasangan ana Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Iya, nanti berbuat salah bukan kepada pasangan, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga dosa yang sudah anti lakukan, yang menghantui anti, menjadikan anti lebih baik kepada Allah dan kepada suami. Jangan pernah cerita sama suami. Jangan pernah cerita dosa sama pasangan hidup kita. Ceritakan dosamu kepada Allah Azza wa Jalla dan minta ampun kepada Allah. Cukup. Untuk menebus dosamu tadi, engkau berikan pelayanan yang lebih baik kepada suami. Jangan pernah mengulangi kesalahan. Jangan pernah mengulangi kesalahan. Ini baik suami atau istri ya. Jangan cerita. Karena cerita itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Orang yang awalnya hidup baik-baik gara-gara cerita dosa berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika Nabi alaihissalatu wasallam didatangi oleh seorang wanita yang hamil dari zina, dia mengatakan, ya Rasulullah, alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Aku hamil dari perzinaan. Nabi nggak tanya, engkau zina sama siapa? Tidak. Enggak. Sudah, yang aku ini. Nggak perlu dicari. Kadang-kadang kan kita nyari, oh ini harus tanggung jawab ini. Nggak ada. Itu dosa sama Allah. Oh ini kok nggak tanggung jawab, dosa zina itu dia harus bertobat. Anak ini nggak butuh bapak biologisnya, karena anak ini dinasabkan kepada siapa? Emaknya gitu loh. Nggak perlu dicari bapaknya, karena anak ini memang nggak punya bapak. Secara hukum agama dia nggak ada bapaknya.
Jadi nggak perlu repot cari yang bertanggung jawab, enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mohon penjelasan untuk pertanyaan, untuk pernyataan berikut. Laki-laki turut menanggung dosa ibunya, dosa istrinya, dosa saudara perempuannya, dan dosa anak perempuannya. Jamaah, Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak menanggung dosa orang lain, enggak. Orang itu menanggung dosa dia sendiri. Seorang bapak tidak menanggung dosa anaknya, tapi dia menanggung dosa tidak ngajarin anaknya, atau dia menanggung dosa gara-gara mengajarkan keburukan kepada anak. Kita kalau mengajarkan keburukan, kita akan dapat dosa itu, dan dosa orang yang mengamalkan. Jadi kalau dikatakan suami nanggung dosa ibunya, enggak. Tapi dia sebagai seorang anak punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Dia ngasih nasihat ibunya, dia bertanggung jawab kepada adik-adiknya, kepada anaknya, yang laki kepada istrinya. Maka Nabi Nuh alaihissalam tidak menanggung dosa istrinya, tidak menanggung dosa anaknya Kan'an, enggak. Sebagaimana Nabi Lut pula nggak nanggung. Nabi Muhammad SAW tidak menanggung dosanya pamannya Abu Talib, lah. Tapi kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita dosa. Jadi bukan nanggung dosa dia, tapi dosa kita karena tidak melakukan kewajiban dan amanah yang Allah berikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa rekomendasikan panggilan untuk istri, karena dipanggil sayang dia merasa geli. Beda jamaah. Baik, apa jamaah panggilan gantinya sayang? Apa kira-kira panggilan? Ini minta rekomendasi nih. Cinta. Lebih geli Ustaz. Iya, diganti tadi bahasa Arab baik. Habibati. Uyuni, kalau bahasa Arab itu uyuni. Atau galbi, aten saya, masya Allah. Apalah panggilan yang bagus, panggilan yang indah ya. Kalau memang istri nggak suka, cari panggilan yang lain. Nabi SAW kadang-kadang memanggil Aisyah Aish. Aish artinya panggilan-panggilan manja. Namanya dia siapa, dipanggil panggilan yang indah, yang dia suka dengan panggilan tersebut. Karena memang juga ada perempuan itu yang semua dipanggil sayang. Kancan sayang, tetangga sayang, koceng sayang, makapi sayang, lagen sayang, itu pada bui, semuanya sayang. Maka tolong kasih panggilan khusus memang kepada pasangan hidupmu. Bagaimana menghadapi istri yang dominan dalam keluarga, padahal sudah ikut ngaji juga? Apakah ada hubungan karena dia lahir hari Sabtu Pahing? Iya, jamaah, ingat semua lahir di atas fitrah. Semua lahir di atas fitrah. Yang merubah siapa? Orang tuanya. Makanya, mari ambu, terus. Iya, nggak ada hubungan mau Pahing, mau Kliwon, mau apa. Nabi SAW nggak kenal sama Pahing sama Kliwonnya, mah. Jadi kadangkala tabiat itu terpelihara dari orang tuanya. Di rumah tangga itu ibu yang dominan, sehingga sang anak akhirnya ingin mengamalkan yang dia dapatkan di rumah itu ke rumah suaminya. Bagaimana cara mengobatin hal itu? Ya duduk sama istri. Engkau juga perlu memberikan nafkah yang cukup. Karena pernah ada seorang datang konseling ya sama seorang syekh. Syekh, anak itu kok merasa hina di depan istri anak. Kok yang merintah itu istri anak. Syekh tanya, engkau tinggal di mana? Rumahnya istri.
pertama. Kemudian Syekh, engkau kasih nafkah sama istri? Ya nggak banyak sih saya, karena istri anak juga kerja ini itu, lebih banyak istri anak. Akhirnya faktor nafkah ini menjadikan kepemimpinan suami pincang. Maka tolong engkau juga memperhatikan. Kan pertanyaannya istri dominan. Engkau lihat dulu, engkau dominan nggak dalam rumah memberikan nafkah? Enggak, lebih banyak istri. Listrik siapa yang bayar? Istri. Antum lagi main handphone, wifi-nya dimatiin. Seret kata dia. Majer. Beremah jamaah kan? Ya, karena kita tidak keluar fulus jamaah. Makanya kalau cari istri yang soleha. Karena istri soleha walaupun dia lebih kaya, dia tetap akan memuliakan suaminya. Khadijah itu lebih kaya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu pekerjanya Khadijah radhiyallahu. Kalau bicara dari sisi keuangan ya, ekonomi, Nabi itu kerja sama Khadijah. Ini sebelum jadi Nabi SAW. Tapi beliau nikah sama Khadijah, Khadijah tidak pernah menyebut dirinya. Selalu suamiku, engkau. Tapi kalau engkau dapat istri kayak gitu, tolong perbaiki dirimu dulu. Setelah itu engkau perbaiki istrimu. Karena kita memperbaiki diri kita lebih mudah daripada memperbaiki orang lain. Setelah itu engkau duduk. Kalau istrimu dilihat kok kayaknya kurang nurut ya. Karena istri soleha itu sifatnya penurut gitu loh. Bagaimana cara menghadapi suami yang ketika memanggil istri harus segera didengar dan dijawab? Tetapi ketika istri yang memanggil dan meminta tolong suami pura-pura tidak dengar dan terus sibuk dengan gadgetnya. Nah ini kan, ini tidak memahami posisi. Jadi kalau anak buah dipanggil bos harus datang nggak? Harus. Kalau pimpinan dipanggil anak buah harus datang nggak? Ya enggak. Jadi kalau atas ke bawah itu perintah, kalau bawah ke atas itu memohon. Jadi kalau bahasanya istri, tetapi ketika saya memanggil, siapa nama suaminya? Contoh. Siapa? Endin. Iya, siapa nama suaminya? Umpamanya Denny. Binin panggil Denny, iya. Apa yang bisa dilakukan? Ya enggak kayak gitulah. Suami kalau panggil istrinya, mamanya nama istrinya Fatma harus datang. Lagi masak kata Nabi SAW, tinggal masakannya. Lagi di atas motor, suami manggil fulana, pate motor. Lu mau nganter anak sekolah, nggak apa-apa, anak-anak telat. Saya penting saya tak telat. Loh iya, ini suami ini bayi besar. Mon bayi kene nangis karena gitu. Pon serajo nangis. Jadi tolong istri tahu posisi dia. Jadi ketika istri dipanggil memang harus sami'na atokna. Tapi ketika istri memohon kepada suaminya, ya dia namanya memohon. Karena ada tadi malam. Kapan ya? Oh malam, iya betul. Malam Jumat jam. Berarti tadi malam. Itu ada seorang wanita ngomong, Ustaz, ana ini Ustaz, ngomong sama suami ana. Kalau keluar rumah izin lah. Pamit supaya anak-anak juga pamit gitu, seperti itu. Tapi suaminya nggak pernah. Akhirnya sang istri ribut sama suaminya sampai suaminya nyesel dapat istri dia. Seharusnya istri tahu posisi dia. Dia mohon sama suaminya, bangun keluar boleh lah bang, mak anak-anak ya bisa niru gitu ya, seperti itu. Tapi kalau suaminya tidak mau, ya sudah jangan dipaksa. Kenapa? Dia pemimpin. Pemimpin itu datang telat tidak apa-apa, pulang duluan tidak apa-apa, karena sendi perusahaan. Kalau anak buah ngomong, bah beremah pemimpin ini, mari noro soro noro apa? Ini sendi perusahaan gitu loh. Kita itu harus tahu posisinya seperti apa. Makanya ayat tadi yang kita baca, ar-rijalu qawwamun, ini supaya rumah tangga terjaga.
Istri kepingin, anak ya Allah bang, kalau suaminya tetangga bang, dipanggil istrinya langsung datang bang. Suaminya siapa? Tetangga. Yesus itu jadi suaminya, jadi istrinya tetangga, gitu kan? Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan suamimu sama orang lain. Ini suamimu kayak gini. Tipikal suami beda-beda. Ada yang suaminya masya Allah, masya Allah, suaminya ini baik banget sama istrinya. Tapi mungkin suamimu nggak kayak gitu. Tetap yang perlu dijaga adalah profesionalisme tadi. Ya sudah, dia sebagai pemimpin, aku sebagai anak buah, aku yang dipanggil harus nurut. Kalau dia dipanggil, mungkin dia sibuk nggak dengar, ya sudah minta maaf. Jadi ketika suaminya dipanggil umpamanya ya, kemudian suami sibuk dengan gadgetnya, istri ini harus pinter. Dia datang ke suaminya, bisikin kupingnya, bang, minta tolong bang. Oh iya. Tapi kalau dipanggil dari jauh mamanya, Den, mari Den. Ini jadi masalah jemaah. Maka tolong istri, ya sudah, engkau tahu dengan tabiat suamimu, jangan sampai yang bukan masalah akhirnya menimbulkan masalah. Ini sama pertanyaannya, taat sama suami tanpa menghadirkan cinta, nggak apa-apa, nurut aja supaya mencari cinta Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Alhamdulillah. Bila seorang istri ikut mencari nafkah untuk membantu mencukupi kebutuhan, apakah hal ini akan menghilangkan keberkahan harta di keluarga? Sebagai seorang perempuan terkadang ada rasa capek Ustaz, tapi kalau nggak ikut kerja kekurangan untuk kebutuhan keluarga. Begini, istri boleh membantu suami, tapi tanpa menelantarkan kewajiban dia sebagai istri dan sebagai ibu. Dan membantu suami cari rezeki itu nggak harus kerja. Di antara pintu rizki itu adalah istighfar. Suaminya berangkat kerja, anti hamparkan sejadah, sholat dua rakaat, lalu istighfar 100 kali. Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Minta ampun. Jadi jangan berpikir membantu suami itu harus kerja. Bahkan pintu rizki yang paling utama adalah tawakal. Hatinya bergantung sama Allah. Ketika suaminya pergi, dia, ya Allah, suamiku nggak akan dapat rezeki kalau engkau nggak kasih, ya Allah. Suamiku walaupun kerja keras, ya Allah, kalau engkau nggak kasih, nggak bakal dia bawa rezeki, ya Allah. Itu yang perlu ditumbuhkan oleh istri. Jadi bukan hanya berpikir kerja, enggak. Bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barakallahu fikum jamaah. Mana minta maaf, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Jangan berkecil hati, yang antum tulis insyaallah antum akan dapati di catatan kebaikan antum pada hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta